Para sahabat yang dirahmati Allah, berbicara aswajah merupakan minhajul fikri wal harakah, cara berfikir dan bergeraknya PMII. Artinya apa? PMII pasti aswajah, tapi aswajah belum tentu PMII. Dalam bahasa lain, perumpamaan contohnya, kalau Nabi belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul sudah pasti Nabi. Artinya apa? Aswajah bagi PMII adalah pondasi segala-galanya. Aswajah bagi PMII merupakan jantungnya. Aswajah bagi PMII merupakan pemikirannya. Karena manhajul fikri wal harakahnya PMII adalah aswajah. Lalu apa itu aswajah? Aswajah itu bukan kepanjangan dari kalimat asal wajar-wajar saja, tidak. Aswajah itu adalah kepanjangan daripada kalimat ahlu sunnah wal jamaah. Secara etimologi, aswajah itu merupakan ahli yang mengikuti orang-orang banyak, atau keluarga yang mengikuti perkumpulan, itu secara bahasa atau secara lugawi. Tetapi secara syar'i atau istilah yang bahasa sekarangnya adalah etimologi, yaitu berarti orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah dan orang-orang yang soleh. Siapakah dia? Yaitu ahlul tafsir, ahlul hadis, dan ahlul fuqaha, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Kapan terjadinya ahlu sunnah wal jamaah menjadi viral? Kapan terjadinya ahlu sunnah wal jamaah ini menjadi viral, menjadi menonjol? Saat peristiwa kepemerintahan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Saudara, Khalifahur Rasyidin itu ada 4. Sayyidina Abu Bakar, Omar, Utsman, dan Ali. Sayyidina Abu Bakar setelah Rasulullah diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab, lalu diganti oleh Sayyidina Utsman, dan terakhir adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Saat kepemimpinan Sayyidina Ali, maka di sini ada gesekan kekhalifaan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, pada saat itu Muawiyah itu diangkat oleh Sayyidina Umar bin Khattab menjadi gubernur di Damaskus, Suriah, Palestina. Kata Muawiyah berpendapat dan berprasangka bahwa terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan di balik itu adalah dalangnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini secara analisa Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka karena terjadinya pengangkatan Sayyidina Ali menjadi khalifah, sukses karena telah membunuh di balik pembunuhan Sayyidina Utsman, maka Muawiyah bin Abi Sufyan ini tidak rela bahwa Sayyidina Ali diangkat menjadi khalifah pengganti daripada Sayyidina Utsman. Faham itu? Karena ketidakrelaan itu, karena ketidaksetujuan itu, karena dugaan itu, maka Sayyidina Ali diancam oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, saling gesek satu sama lain sehingga terjadi peperangan. Saat keduanya belah pihak ini antara Sayyidina Ali dengan kelompoknya melawan Muawiyah dengan pasukannya juga berperang.
Karena memang pada saat itu Muawiyah pasukannya lebih sedikit daripada Sayyidina Ali, maka Muawiyah sudah ada tanda-tanda kekalahan. Karena sudah memiliki tanda-tanda kekalahan, maka salah satu anggota daripada Muawiyah mengibarkan bendera. Di ujung tombaknya adalah Al-Quran. Bahasa sekarangnya begini, bahasa sininya, udahlah jangan berantem terus, udahlah jangan berperang terus. Ini kan sesama muslim, hanya beda pendapat, hanya kenegaraan, saling membunuh satu sama lain, saling menyerang. Udah, kita kembali kepada firman Allah, kembali kepada Al-Quran ini. Akhirnya peperangan itu berhenti, Pak. Setelah peperangan itu berhenti, diadakanlah tahkim. Apa itu tahkim? At-tahkim atau tahkimul Quran. Tahkim itu mengembalikan hukum kepada Allah. Dipilih secara musyawarah. Dari Sayyidina Ali diutuslah namanya Musa al-As'ari sebagai delegasi, dan dari golongan Muawiyah yaitu Abdullah bin Amr al-As. Maka diputuskanlah bahwa putusan tahkim itu menyatakan Sayyidina Ali tetap menjadi khalifah pengganti Sayyidina Utsman. Sepakat sudah. Setelah disepakati bahwa Sayyidina Ali menduduki khalifah dan Muawiyah bin Abi Sufyan menduduki gubernur di Damaskus, apakah pertikaian itu, perkelahian itu, pergesekan itu sudah selesai? No, tidak. Bahkan setelah diputuskan dengan tahkim bahwa Ali karramallahu wajhah diangkat menjadi khalifah, maka pada saat itu muncullah terpecah 3 golongan, Pak. Golongan pertama adalah Bani Umayyah. Kalau jemaah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bahwa pernah membaca Muawiyah, tapi di sisi lain di lembaran berikutnya ada Bani Umayyah, itu beda. Kalau Umayyah, Bani Umayyah adalah keluarganya Sufyan, keturunannya Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Orang-orang yang mendukung, orang-orang yang berada di belakangnya, orang-orang yang satu barisan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi Muawiyah Abi Sufyan ini merupakan orangnya, gubernur pada saat itu. Maka pada saat itu terpecah satu kelompok Bani Umayyah yang hanya mempermasalahkan mengenai kenegaraan tok. Kelompok yang sangat ekstrim adalah muncul 2 lagi, yaitu Syiah dengan Khawarij. Syiah mengatakan begini, berstatementnya bahwa orang yang tidak mendukung Ali sebagai khalifah dan juga orang yang mendukung pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang 3, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman selain Sayyidina Ali, maka semuanya itu kafir, karena menganggap Syiah itu tidak sah khalifah yang lainnya kecuali adalah Sayyidina Ali, pengganti daripada Rasulullah, dengan dalil karena yang pantas menjadi khalifah pengganti daripada Rasulullah adalah ahlu baiti Rasulillah sendiri. Siapakah itu ahlu baiti? Hanya Ali karramallahu wajhah sebagai menantunya. Maka kata Syiah berstatement haram, kafir, tidak sah orang yang mendukung Khulafaur Rasyidin selain Sayyidina Ali, dan dia akan menjadi barisan orang yang beriman. Orang yang termasuk kepada golongan Syiah adalah orang yang mendukung dan mensetujui Ali sebagai khalifah pada saat itu. Setelah Syiah berstatement seperti itu, maka Khawarij keluar lagi, muncul golongan yang mengatakan bahwa orang yang mensetujui tahkim, hukum yang dikembalikan kepada Al-Quran, maka kafir, tidak sah. Bukan hanya tidak sah, kafir. Berarti kelompoknya Sayyidina Ali, kelompoknya Muawiyah dan pendukung-pendukungnya.
Maka kata Khawarij yang keluar dari dua kelompok ini menghukumi tahkim itu adalah tidak sah dan bagi pendukungnya adalah kafir. Setelah perkelahian ini apakah selesai? Tidak. Khawarij dengan Syiah ini saling bentrok satu sama lain, saling siku satu sama lain, sehingga pada saat itu terjadilah tragedi pemunduran diri. Sehingga pada saat itu Sayyidina Ali terbunuh oleh yang bernama Abdurrahman bin Muljam, orang yang sangat kejam picik. Padahal dia bukan orang sembarangan hafal Quran, Pak. Tetapi karena emosinya, karena angkuhnya, sehingga dia menjadi orang yang picik dan licik, membunuh Sayyidina Ali. Pada saat Sayyidina Ali terbunuh, maka pemerintahan yang disebut khalifah itu diserahkan kepada Sayyidina Hasan, cucunya, anaknya Sayyidina Ali. Saat diserahkan kepada Sayyidina Hasan pemerintahan Khulafaur Rasyidin itu, maka kemudian Sayyidina Hasan memundurkan diri, menjabat sebagai khalifah hanya 2 tahun, diserahkan kepada Muawiyah sepenuhnya. Muawiyah menjabat sebagai gubernur plus sebagai khalifah pimpinan pada saat itu. Tujuannya apa? Sayyidina Hasan menyerahkan kepada Muawiyah para sahabat. Tujuannya agar perselisihan itu selesai, agar saling menghujah, saling memfitnah satu sama lain, agar selesai. Karena ini sama-sama muslim, hanya beda pendapat, hanya beda kufu, sudah saling menghancurkan, berperang satu sama lain. Apakah pada saat pemerintahan Sayyidina Hasan diserahkan kepada Muawiyah selesai itu konflik? Tidak. Bahkan terjadi dengan begitu dahsyatnya lagi. Setelah Muawiyah diangkat menjadi khalifah, maka Muawiyah menunjuk anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah berikutnya. Sistemnya adalah monarki. Pakai tunjuk saja begini, ditunjuk begini, kamu nak jadi khalifah pengganti daripadaku. Saat Yazid anak daripada Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, maka terjadilah peperangan Karbala. Terbunuhnya Sayyidina Husain, cucu daripada baginda Rasul, anak daripada Sayyidina Ali, adik daripada Sayyidina Hasan. Kenapa terjadi perang Karbala dan terbunuhnya Sayyidina Husain di pemerintahan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan ini? Karena Sayyidina Husain tidak tunduk, tidak berikrar, tidak mengatakan hormat kepada Yazid akan pemerintahan khalifahnya. Memang betul kata Sayyidina Husain. Kenapa? Karena Yazid ini adalah orang dalam sejarahnya, orang yang bermaksiat, diangkat sebagai khalifah karena menimbulkan kekacauan. Maka Sayyidina Husain tidak mau berikrar untuk setia kepada kepada Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Para sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, setelah konflik peperangan Karbala itu terjadi dan terbunuhnya Sayyidina Husain, cucu daripada baginda Rasul, anak daripada Sayyidina Ali itu, apakah perang politik itu selesai? Tidak. Maka perang politik itu mengakibatkan kepada perang akidah agama itu sendiri. Pada awal abad ketiga Hijriah muncul kelompok Murji'ah. Setelah perangan itu yang berpendapat bahwa dalam persoalan tahkim tidak ada pihak yang berdosa. Dosa dan tidaknya serta kafir dan tidaknya seseorang bukanlah diputuskan di dunia, melainkan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari persoalan politik kemudian merembet menjadi persoalan akidah.
Perdebatan siapa yang bersalah dalam konflik antara Ali dan Muawiyah melebar jadi peradaban. Perdebatan siapa yang bersalah dalam konflik antara Ali dan Muawiyah melebar jadi perdebatan tentang perbuatan manusia. Setelah Murji'ah muncul, maka muncullah aliran Jabariyah, fatalisme, dan Qadariyah. Jabariyah berpendapat perbuatan manusia diciptakan oleh Tuhan sendiri. Artinya apa? Manusia tak lebih laksana wayang yang digerakkan oleh dalang. Manusia mencuri, manusia mabuk, manusia minum minuman, itu bukan hakikatnya manusia yang mengerjakan, kata Jabariyah. Tetapi di balik itu adalah ada campur tangan Tuhan. Akidah merembet ke semuanya. Setelah Jabariyah ini muncul, maka muncullah yang bernama aliran Qadariyah, yang berpendapat sebaliknya Jabariyah, bahwa manusia sendirilah yang menciptakan perbuatannya tanpa ada campur tangan Tuhan itu. Setelah Qadariyah dan Jabariyah berikutnya muncul, maka muncullah aliran Mu'tazilah yang berpendapat sama dengan Qadariyah dalam hal perbuatan manusia, namun mereka menolak penetapan sifat atribut pada Allah. Menurut Mu'tazilah, bila Allah memiliki sifat berarti ada dua materi pada Allah, yakni zat dan sifat. Hal ini berarti telah syirik atau menduakan Allah. Lahirnya alin-alin ekstrim setelah Syiah dan Khawarij bukan hanya disebabkan oleh persoalan politik yang melanda umat Islam awal, akan tetapi juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari luar Islam. Maka hal ini merupakan imbas dari semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam yang meliputi wilayah-wilayah bekas kekaisaran yang sudah lebih dahulu memiliki peradaban yang mapan dan telah bersentuhan dengan rasionalisme Yunani dan filsafat ketimuran. Para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, setelah kelompok Mu'tazilah ini muncul yang menyamakan kalau Allah ini memiliki sifat berarti tidak jauh bedanya dengan manusia, sudah akidah ini dihancurkan, maka aktivis Mu'tazilah ini keluar dari kelompok Mu'tazilah itu sendiri, mencari kebenaran dan ingin mengembalikan hukum kepada Allah dan ingin mengembalikan hukum kepada gerakan Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu kemudian lahirlah seseorang ulama dari anak kaum Asy'ari yang bernama Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau memviralkan yang gerakan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang disebut Aswajah. Apakah Aswajah lahir daripada Abu Hasan al-Asy'ari? Tidak. Sebenarnya Aswajah ini sudah ada semenjak Rasulullah dengan para sahabat. Perilaku Rasulullah dengan para sahabat dalam ubudiyah dan amaliyahnya seperti itu. Hanya saja nama itu, nama gerakan itu diviralkan menjadi populer pada saat Abu Hasan al-Asy'ari mencetuskan bahwa amalan ini yang benar dan amalan ini yang bernama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, karena kita sudah tahu alur ceritanya lahirnya Aswajah seperti itu, karena berdebatan akidah yang tak kunjung selesai, maka Abu Hasan al-Asy'ari memunculkan perilaku-perilaku orang-orang soleh seperti halnya para sahabat yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan nama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka karena kita sudah tahu Ahlu Sunnah wal Jamaah itu seperti itu, mari kita juga ketahui sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah kita ini, sebagai warga Ahlu Sunnah wal Jamaah, siapa saja yang harus kita ikuti ulama-ulama itu. Apa ulama-ulama itu? Siapa saja yang harus kita ikuti? Maka di dalam Aswajah itu diberikan kelompok-kelompok dalam imam yang harus kita ikuti. Di dalam bidang fikih
Aswaja itu harus ikut kepada madhab arba'ah. Imam arba'ah itu ada 4, Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hambali. Dan di dalam bidang tasawuf, yaitu akhlak, kita harus ikut kepada Imam Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Dan dalam bidang akidah atau tauhid, yaitu kita ikut kepada Ali bin Ismail bin Musa bin Abu Hasan Al-As'ari, yang terkenal dengan sebutan Abu Hasan Al-As'ari. Yang nomor 2 adalah kita harus mengetahui dan ikut kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau kita sudah mengetahui ulama-ulama kita bahwa Ahlussunnah wal Jamaah harus seperti ini, segitiga tauhid, fikih dan tasawufnya, maka kita pun juga harus mengetahui prinsip daripada aswaja itu. Prinsip aswaja ada yang mengatakan 5, ada kadang-kadang teman-teman menerangkan 4, saya sebut 5. Yang pertama adalah tawasud. Tawasud itu artinya seimbang. Tawasud itu yang pertama adalah tawasud, mudarat. Ada di tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Tidak terlalu ekstrim lah. Yang nomor 2 adalah tasamuh. Tasamuh itu toleran, menghormati satu sama lain, menghargai perbedaan. Dan yang nomor 3 adalah tawazun. Dari bahasa mizan, yaitu timbangan seimbang kita, baik itu dalam berfikir maupun dalam bergerak. Dan yang nomor 4 adalah ta'adul, adil dalam memutuskan sesuatu. Yang nomor 5 adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan sejarah aswaja ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi materi dalam setiap mapaba, dalam PKD dan PKL, dan dalam setiap acara PMI atau ke-NU-an. Karena aswaja ini merupakan jantung dan otak bagi PMI dan NU. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit seperti ini dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.